Nama saya adalah Granma Lestari selama 3 tahun. Saya menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana di sebuah rumah kecil di pinggir kota Bekasi. Saya mengenakan baju rumah yang sama setiap hari dan berjalan kaki ke toko kecil terdekat untuk membeli sayur. Orang-orang mengira saya janda tua yang miskin. Mereka mengira saya tidak punya uang dan tidak ada yang bisa membantu saya. Tapi kenyataannya berbeda. Dulu saya adalah istri seorang pengusaha sukses bernama Mr. Hendra. Dia bekerja di bidang properti dan konstruksi, dan sebelum dia meninggalkan saya banyak uang, sekitar 80 miliar rupiah. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku, bukan karena uangku, tapi karena mereka mencintaiku. Suatu pagi, teleponku berdering. Itu anakku, Baskara. Dia tidak sering meneleponku, hanya ketika istrinya Kirana menyuruhnya. Halo, Bu. Sapanya lembut. Aku tahu Kirana ada di dekatku. Mungkin sedang memberitahunya apa yang harus kukatakan. Ada apa, Nak? Tanyaku. Kirana memasak lasagna malam ini. Kami ingin kamu datang untuk makan malam hari Jumat. Bisakah kamu? Tanyanya. Aku tersenyum. Kirana masak? Aku pernah melihatnya membakar air karena lupa mematikan kompor. Tapi aku diam saja. Tentu saja, aku akan datang, kataku. Oh, Bu, tambah Baskara, mungkin Ibu bisa pakai sesuatu yang lebih rapi? Kirana mau semua orang tampil cantik. Kata itu, rapi, menyakitiku lebih dari yang dia tahu. Tapi aku hanya bilang oke dan mengakhiri panggilan. Aku berdiri di depan cermin kecilku. Rambutku yang tadinya diikat rapi kini memutih. Wajahku tanpa riasan, dan gaun rumah biruku tampak usang. Tapi inilah aku, Lestari yang sebenarnya. Bukan wanita kaya yang dulu, melainkan wanita pendiam yang dikira miskin oleh semua orang. Jumat malam tiba. Udara dingin. Tapi aku berjalan 5 blok ke rumah Baskara dan Kirana. Rumah itu berada di area yang bagus, penuh lampu. Lucunya, rumah itu sebenarnya dibeli oleh saya sebagai hadiah pernikahan mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengetahuinya. Baskara membuka pintu dan memelukku singkat dan kaku. Halo, Bu. Masuklah, katanya cepat. Begitu masuk, aku mencium bau gosong. Kirana berdiri di ruang makan, tampak Mbak Ratu, mengenakan jumpsuit ketat warna marun dan senyum palsu yang lebar. Halo, Mama Lestari. Sapanya manis, tapi aku tahu itu cuma iseng. Selamat datang di rumah kami. Maaf kalau agak berantakan. Terima kasih, Kirana, kataku ramah. Meja makannya dihiasi piring dan gelas mewah. Tapi tempat dudukku berbeda. Piringnya tidak serasi, garpunya bengkok, dan gelasnya sudah tua. Aku memperhatikan, tapi aku tidak berkomentar. Silakan duduk di sini, Bu, kata Baskara sambil menunjuk ke sebuah kursi yang jauh dari mereka. Aku duduk diam. Kirana menyajikan lasagna dengan gerakan tangan yang besar seperti koki TV. Semoga kamu menyukainya, katanya dengan bangga. Aku menggigitnya sedikit. Rasanya terlalu asin dan keras, tapi aku tersenyum. Enak sekali, kataku. Makan malam itu terasa canggung. Baskara bercerita tentang pekerjaannya di pemasaran digital, berpura-pura bahagia meskipun aku tahu dia tidak dipromosikan. Kirana bercerita tentang kelas yoganya dan bagaimana dia ingin membeli sofa baru. Perabotan itu investasi, Bu, katanya. Kalau Mama mau rumah Mama kelihatan bagus, Mama harus keluar uang. Aku mengangguk pelan. Aku ingat waktu aku membeli sofa yang sama bertahun-tahun lalu, Kirana menangis bahagia saat itu. Lalu tibalah alasan sebenarnya untuk makan malam itu. Bu, kata Baskara sambil meletakkan sendoknya, kami ingin bicara. Kirana mencondongkan tubuh ke depan. Kami khawatir, Mama, katanya dengan suara lembut yang terdengar palsu. Mama tinggal sendiri, belanja di pasar kecil, pakai baju bekas. Mama harus cari kerja. Mungkin di Indomaret. Mama baru 64 tahun. Aku duduk diam di sana. Aku menatap wajahnya, penuh kebanggaan dan kesombongan. Dia tinggal di rumah yang kubeli, duduk di meja yang kubayar, dan masih berani berbicara denganku tentang harga diri. Lalu aku tersenyum dan berkata dengan tenang, Kirana, mulai besok, kamu harus mencari tempat tinggal baru. Wajahnya membeku. Baskara tampak terkejut. Terima kasih untuk makan malamnya.
kataku sambil berdiri. Sudah sesuai dugaan. Saat aku sampai di pintu, aku berbalik dan menambahkan, "Oh, dan Kirana, tentang pekerjaan di Indomaret itu, mungkin Anda harus memperbarui CV Anda." Lalu aku pergi sambil menyembunyikan senyum kecil. Sore berikutnya, ketika aku sedang duduk di teras rumah sambil minum kopi dan memandangi langit Bekasi yang berwarna jingga, teleponku berdering lagi. Itu Baskara. "Bu," katanya hati-hati, "boleh aku mampir? Aku mau ngobrol." Saya menunggu panggilan ini. Selama 3 tahun, dia tak pernah datang berkunjung. "Ya," kataku. "Aku akan menunggu." Saya membersihkan rumah, bukan untuk membuatnya mewah, tapi untuk persiapan. Saya menyembunyikan dokumen keuangan saya di bawah tempat tidur dan mengeluarkan teko serta cangkir terbaik saya. Saya bahkan menyeduh kopi Arabica spesial yang saya simpan untuk tamu-tamu penting. Ketika Baskara tiba, saya membuka pintu. Dia tampak lelah dan ragu-ragu. "Masuklah," kataku lembut. Dia melihat sekeliling ruangan kecil itu. Rak buku tua, meja makan untuk 2 orang, dan foto sederhana ayahnya, Tuan Hendra, di dinding. "Bu, rumahmu kecil," katanya. "Atau mungkin maksudmu sedih?" Jawabku sambil tersenyum. Dia menghela napas dan duduk. "Bu, malam itu ibu menyuruh Kirana mencari tempat tinggal baru. Apa maksud ibu?" Aku menatap matanya, mata yang sama yang pernah menatapku dengan penuh cinta saat dia masih kecil. "Aku sudah mengatakan apa yang seharusnya kukatakan sejak lama," kataku padanya. "Kirana bukan orang jahat," katanya cepat. "Oh ya?" tanyaku lembut. "Katakan padaku, Baskara, dalam 3 tahun ini, kapan terakhir kali kau menelepon hanya untuk bertanya apakah aku bahagia? Bukan jika aku butuh uang. Bukan jika aku butuh bantuan. Tapi apakah aku bahagia?" Dia terdiam. "Kapan terakhir kali kamu mengundangku? Hanya karena kamu ingin menghabiskan waktu bersamaku? Bukan karena Kirana yang menyuruhmu?" Lanjutku. Baskara menunduk. "Aku nggak nyadar, Bu. Kirana memang tangguh. Tapi dia sayang keluarganya. Atau mungkin dia hanya menyukai kemewahan yang dia pikir berasal darimu," kataku. Dia menggigit bibirnya. "Aku tak pernah meminta apapun darimu, Baskara," kataku lembut. "Tak 1 sen pun sejak ayahmu meninggal." Tapi Kirana bicara seolah aku beban. Dia mulai mengatakan sesuatu, tetapi saya menghentikannya. "Apakah kamu tahu siapa yang membeli rumahmu, Baskara?" tanyaku. Dia tampak bingung. "Apa?" "Aku yang beli. Aku yang bayar semuanya. Surat-surat, tagihan, cicilan. Aku ingin kalian berdua punya rumah yang nyaman. Tapi kalian malah membiarkanku duduk di meja seperti orang asing." Baskara menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Kenapa ibu tidak bilang?" "Karena aku perlu tahu," kataku lembut. "Apakah anakku masih berhati baik, atau apakah dia sudah berubah?" Dia menatapku dengan mata sedih. "Itu tidak adil, Bu." "Mungkin tidak," kataku, "tapi cinta bukan hanya tentang kebaikan. Cinta juga tentang melihat kebenaran." Saya berdiri dan mengambil map coklat dari rak. Di dalamnya terdapat kertas-kertas, buku rekening, sertifikat properti, dan investasi. Aku serahkan padanya. "Ini," kataku. Dia membukanya dan terkesiap. Ada kertas-kertas yang menunjukkan tanah di Bandung, Yogyakarta, dan Lombok. Semuanya atas namaku. Ada juga nomor rekening bank dan sahamku yang nilainya lebih dari 70 miliar rupiah. "Bu, ibu kaya," bisiknya. "Ibu berpura-pura selama ini." "Ya," kataku. "Karena aku perlu tahu siapa yang akan mencintaiku ketika mereka mengira aku tak punya apa-apa." Baskara duduk di sana, diam dan terkejut. Tangannya gemetar saat ia membaca halaman-halaman buku. Aku bisa melihat kebenaran akhirnya menyadarkannya. Dia anakku, darah dagingku. Dan akhirnya, dia melihat diriku yang sebenarnya. Selama 3 tahun, putra saya, Baskara, membiarkan istrinya, Kirana, menghina saya. Ia menjauhkan kami dan perlahan-lahan menghancurkan rasa cinta saya kepada putra saya. "Ada apa sekarang, Bu?" tanya Baskara. Aku menatap matanya, mencari sosok anak baik yang dulu ku kenal. "Sekarang, Baskara, kau punya pilihan," kataku lembut.
Apakah kau ingin terus membela istrimu dan berpura-pura tidak melihat kebenaran? Atau kau ingin membuka matamu dan melihat siapa yang sebenarnya ada di sisimu selama ini? Baskara menatapku lama. Aku butuh waktu, Bu, bisiknya. Aku mengerti, kataku. Santai saja, tapi jangan terlalu lama. Terkadang waktu membutuhkan segalanya sebelum kita siap kehilangannya. Dia mengangguk, dan kami duduk dengan tenang. Satu-satunya suara di ruangan itu hanyalah detak jam tua di dinding. Keesokan paginya, setelah mengobrol dengan Baskara, telepon rumahku berdering. Rumah terasa sunyi. Aku baru saja selesai menyapu halaman sambil masih mengenakan piyama batik kesayanganku. Udara terasa seperti tanah basah, dan aku bisa mendengar suara salat dari masjid kecil di dekat situ. Kirana yang menelepon. Suaranya tajam, seperti pisau. Ibu Lestari, kita perlu bicara sekarang. Aku mengangkat alis. Selamat pagi juga, Kirana. Jangan main-main denganku, Bu. Aku tahu trikmu. Kamu pura-pura miskin, tapi sebenarnya kaya. Ah, kataku tenang. Jadi Baskara sudah memberitahumu sesuatu. Bagus. Apa yang ingin kau bicarakan? Datanglah ke rumah malam ini, katanya. Kita selesaikan ini untuk selamanya. Aku akan datang, jawabku. Jangan khawatir. Setelah panggilan telepon berakhir, aku berdiri dan pergi ke kamar. Aku membuka lemari pakaianku dan menyingkirkan pakaian-pakaianku yang sederhana. Tersembunyi di baliknya adalah sebuah kantong beludru. Di dalamnya terdapat pakaian-pakaian asliku, pakaian-pakaian indah dari desainer-desainer lokal ternama. Saya memilih kebaya hitam dengan desain emas di lengan dan dada. Kebaya itu tampak elegan dan kuat. Saya juga mengenakan anting berlian kecil dan cincin perak milik almarhum suami saya, Hendra. Malam itu, saya pergi ke rumah Baskara dan Kirana, rumah yang mereka kira milik mereka. Tapi kali ini, saya tidak datang sebagai tamu. Saya datang sebagai pemilik sebenarnya. Baskara membuka pintu. Matanya penuh kejutan. Bu, ibu terlihat berbeda. Inilah diriku yang sebenarnya, Baskara, kataku sambil melangkah masuk. Kirana sudah duduk di sofa ruang tamu. Ia mengenakan blazer mahal, perhiasan berkilau, dan sepatu hak tinggi. Tapi semua itu tampak kecil dibandingkan kekuatanku yang tenang. Silakan duduk, Ibu, katanya dengan kaku. Aku duduk tegak dan bangga. Baskara duduk di sampingnya dengan gugup. Ayo ngobrol, Nat, kataku. Baiklah, jawabnya. Aku ingin tahu segalanya. Kenapa kau berbohong? Kenapa kau berpura-pura miskin? Apa kau melakukan ini hanya untuk menjebakku? Apa kau merasa terjebak, Kirana? Tanyaku. Kau tidak tertipu. Kau menipu dirimu sendiri. Aku hanya menonton. Wajahnya membeku. Keluarga harus jujur. Ibu harus dipercaya. Lalu kenapa kau bilang ke orang-orang kalau aku mulai gila? Tanyaku tegas. Kau bilang ke tetangga kalau aku harus dirawat di panti jompo. Wajah Kirana menjadi pucat. Aku tahu kau mengatakannya pada tetangga kita, Bu Burini, dan bahkan pada tukang pos. Lanjutku. Kau mencoba membuat orang berpikir aku kehilangan akal sehatku. Tapi sebenarnya, kaulah yang kehilangan hati nuranimu. Baskara tampak terkejut. Kirana? Kau bilang begitu? Aku cuma khawatir sama ibumu, katanya lemah. Dia suka lupa. Dia ngomong sendiri. Atau mungkin, saya menyela, kamu sedang mempersiapkan cara untuk mengambil uangku dengan mengatakan aku tidak sanggup lagi mengurusnya. Aku mengambil sebuah amplop coklat dari tas tanganku dan menaruhnya di atas meja. Di dalamnya ada salinan email dan panggilanmu dengan pengacara yang membantu orang-orang mengendalikan keuangan orang tua, kataku. 3 bulan lalu, kau mencoba mencari cara untuk mengambil propertiku. Kirana menggeleng, gemetar. Ini gila. Suara Baskara bergetar. Kirana, kenapa kau lakukan itu? Aku cuma penasaran, jawabnya cepat. Aku nggak bermaksud jahat. Lalu kenapa? Tanyaku tenang. Kamu menyembunyikan utang kartu kreditmu, lebih dari 600 juta rupiah? Dari mana kamu mendapatkan uang untuk barang-barang mewahmu? Kirana? Dari dompet siapa uang itu berasal? Wajah Baskara menjadi pucat.
Bisakah Anda menjelaskannya? Tanyanya. Bisakah kau, Kirana? Aku menambahkan. Dia berdiri, gemetar. Kau pikir kau bisa menghancurkan hidupku? Mengusirku? Aku mengambil kertas lain dari mapku dan menaruhnya di atas meja. Apakah kamu tahu siapa nama yang ada di sertifikat rumah ini? Tanyaku. Kirana menatapnya. Tangannya gemetar. Itu, namamu, bisiknya. Ya, kataku. Aku yang beli rumah ini. Aku sudah bayar semua cicilannya. Kalian berdua tinggal di sini cuma sebagai tamu. Dan tamu yang gak sopan harus pergi. Ia menatap Baskara, berharap Baskara akan membelanya. Namun Baskara hanya berkata pelan, "Ini rumah ibu, Kirana. Kau sudah keterlaluan. Aku istrimu, Baskara. Kau tidak boleh membiarkan dia melakukan ini." "Aku tak pernah benar-benar punya rumah, Kirana," katanya sedih. "Rumah ini selalu milik ibuku. Dan sekarang aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Kirana mulai menangis, namun air matanya bukan karena penyesalan, melainkan karena marah dan bangga. "Aku akan melawanmu," teriaknya. "Aku akan menuntutmu." "Silakan," kataku dengan tenang. "Tapi ingat, kau akan melawan pengacara yang telah mengurus uangku selama 20 tahun. Dan satu hal lagi, kau telah kehilangan satu-satunya orang yang membelamu." Dia menatap Baskara, yang hanya menundukkan kepalanya. "Kau pikir kau menang?" katanya dengan nada getir. "Tidak, Kirana," kataku. "Ini bukan akhir. Ini awal. Awal di mana kau menghadapi akibat dari pilihanmu sendiri, dan awal di mana aku menjadi diriku sendiri lagi." Kirana naik ke atas untuk mengemasi barang-barangnya. Aku tidak menghentikannya. Aku duduk diam, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak suamiku, Hendra, meninggal, aku merasa damai. "Ibu," kata Baskara lembut. "Aku tahu, Nak," jawabku. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya. "Kita mulai lagi," kataku. "Tapi kali ini, tanpa masker lagi." 2 hari kemudian, setelah Kirana meninggalkan rumah yang sebenarnya bukan miliknya, teleponku berdering lagi. Saat itu pukul 12.30 siang. Aku baru saja selesai menyiram tanaman di halaman. "Selamat siang. Apakah ini Bu Lestari?" "Ya," kataku. "Ini Brigadir Saraswati, penyidik dari Polsek Cibubur. Kami menerima laporan dari seorang perempuan bernama Kirana Maheswari." Hatiku menegang, tapi aku tetap tenang. "Laporannya tentang apa?" tanyaku. "Dia bilang Anda dikendalikan secara finansial oleh putra Anda dan ketika dia mencoba membantu, Anda mengusirnya dari rumah," kata petugas itu. Aku hampir tertawa. "Begitu," jawabku. "Apa aku perlu datang ke stasiun?" "Sebaiknya begitu, Bu," katanya. "Agar kita bisa mendengar kedua belah pihak." "Saya akan datang 1 jam lagi, dengan pengacara saya," kataku. Saya menelepon pengacara saya, Pak Jonathan, yang telah bekerja dengan saya dan almarhum suami saya selama bertahun-tahun. Dia terkekeh ketika saya menjawabnya. "Jadi dia masih main-main," katanya. "Mari kita akhiri ini." 1 jam kemudian, kami tiba di kantor polisi. Aku mengenakan setelan jas biru tua yang rapi, sepatu hak pendek, dan mengikat rambutku. Aku bukan perempuan tua sederhana yang diolok-olok Kirana, akulah Lestari yang sebenarnya. Petugas itu membawa kami ke ruang penyidik. Brigadir Saraswati menatap kami dengan heran, tetapi tetap bersikap sopan. "Ini baru investigasi awal," ujarnya. "Laporan itu menyatakan Anda tidak diizinkan mengendalikan uang Anda sendiri dan putra Anda telah menyebabkan Anda terluka secara emosional." "Apakah Kirana memberimu bukti?" tanya Jonathan. "Ya," kata Saraswati sambil menunjukkan beberapa foto. Foto-foto itu adalah foto rumah kontrakanku. Diambil diam-diam, foto-fotoku sedang berjalan ke pasar, mengenakan pakaian sederhana. Dia bilang kamu hidup sendiri dalam kondisi buruk, dengan uang yang sangat sedikit. Aku tersenyum. Memang benar, tapi bukan karena aku miskin, melainkan karena aku memilih hidup sederhana. Dia juga menunjukkan rekening koran berisi sejumlah kecil uang. "Itu cuma catatan harianku," kataku. "Silakan lihat ini."
Saya membuka map saya dan menunjukkan banyak kertas. Laporan bank, kepemilikan tanah, investasi, dan properti. Mata Saraswati terbelalak. Bu, ini jumlah yang sangat besar. Ya, jawabku. Total kekayaanku sekitar 75 miliar rupiah. Semuanya legal, semuanya atas namaku. Jonathan menambahkan, dan tidak ada tanda-tanda ada yang memaksanya atau mencuri uangnya. Tidak ada kebohongan, tidak ada tipuan. Saraswati mengangguk pelan. Apakah Kirana tahu semua ini? Tidak, kataku. Dia pikir aku miskin. Itu sebabnya dia berencana membuatku terlihat gila, agar dia bisa mengendalikan uangku lewat hukum. Saya menunjukkan dokumen terakhirnya, sebuah email dan transkrip dari pertemuan Kirana dengan seorang pengacara yang membantu orang-orang mengambil alih properti milik orang lanjut usia. Saraswati membacanya dengan saksama. Wajahnya berubah serius. Jika ini benar, katanya, maka laporan Kirana itu salah. Ya, jawab Jonathan. Itu kebohongan yang disengaja. Polisi mulai menyelidiki Kirana Maheswari karena ia telah melakukan kesalahan. Ia telah membuat laporan palsu dan mencoba memanfaatkan hukum untuk keuntungan pribadinya. Saraswati, wanita dari kantor hukum, menutup mapnya dan mendesah. Saya akan bicara dengan atasan dan tim saya, katanya. Tapi saya yakin ini akan menjadi kasus nyata. Terima kasih telah membantu kami, Bu. 2 hari kemudian, berita itu tiba. Kirana ditangkap polisi. Ia dicurigai berbohong dan menggunakan hukum untuk menyakiti orang lain. Aku duduk di balkon rumah kontrakanku yang kecil. Aku harus tetap tenang dan bersikap normal sampai semuanya berakhir. Malam itu, teleponku berdering. Ternyata Baskara. Bu, polisi baru saja menelepon. Kirana sudah ditangkap. Aku tahu, kataku lembut. Dia terdengar terkejut. Kok ibu tahu, sih? Karena aku sudah memberikan semua buktinya ke polisi, jawabku. Hening sejenak. Baskara, ini bukan soal balas dendam, kataku lembut. Ini soal keadilan. Kirana mencoba menghancurkan hidupmu. Dia hampir berhasil. Tapi sekarang dia harus menanggung akibat perbuatannya. Baskara terdiam cukup lama. Napasnya berat, tetapi lebih tenang dari sebelumnya. Akhirnya, ia berkata, "Terima kasih, Bu." Aku menatap langit kelabu malam itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa telah melakukan hal yang benar. Tidak, Baskara, bisikku. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Tapi kumohon, jangan pernah lupa siapa dirimu, dan siapa yang benar-benar mencintaimu sepenuh hati. Keesokan harinya berawan. Hujan baru saja berhenti, dan udara terasa berat. Aku duduk di ruang tamuku yang kecil, tempat yang sama di mana aku menghabiskan 3 tahun terakhir drama hidupku. Teleponku berdering. Ternyata Raina, adik ipar mendiang suamiku. Aku tahu dia pasti menelepon. Sejak penangkapan Kirana, berita itu menyebar dengan cepat. Dan, seperti biasa, anggota keluarga tidak datang untuk mengerti. Mereka datang untuk menghakimi. Saya mengangkat telepon. Lestari, suara Raina terdengar khawatir. Apa yang terjadi padamu? Kirana menangis tadi malam. Dia meneleponku dari penjara. Dia bilang kau menjebaknya. Dia bilang kau menghancurkan hidupnya. Aku memejamkan mata sejenak dan menunggu dia selesai bicara. Kamu menuduhnya memalsukan dokumen dan menyuruh polisi menangkapnya. Lanjut Raina. Raina, kataku dengan tenang, apakah Kirana juga memberitahumu bahwa dia berencana mengirimku ke rumah sakit jiwa? Terjadi keheningan. Apa dia cerita soal pengacara yang diam-diam ditemuinya? Soal dia berbohong bilang aku gila supaya dia bisa ambil hartaku? Kau bohong, kata Raina lemah. Apakah aku juga berbohong tentang utangnya? Ratusan juta? Atau laporan palsu yang dia berikan ke polisi untuk mempermalukan kita? Dia hanya ingin membantumu, kata Raina lembut. Membantu? Tanyaku. Dengan menyebarkan gosip ke tetangga bahwa aku gila? Dengan mencoba mengambil alih rumahku? Dengan berbohong kepada polisi? Dia bilang kamu manipulatif, jawab Raina. Dia bilang kamu mempermainkan perasaan orang untuk menyakiti mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Raina, kau sudah mengenalku lebih dari separuh hidupmu.
Apa kau yakin aku bisa melakukan semua itu? Keheningan panjang menyelimuti mereka. Lalu ia berkata pelan, kau menyembunyikan keadaanmu yang sebenarnya selama ini. Ya, jawabku. Mengapa? Karena aku ingin tahu siapa yang masih mencintaiku saat aku tak punya apa-apa. Dan Kirana gagal dalam ujian itu. Dia tidak hanya gagal, dia menyerangku, menghinaku, dan menertawakanku di depan putraku. Raina terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata, aku tidak tahu apa-apa. Kami baru saja dengar dari Kirana. Tepat sekali, kataku. Kalian semua mendengarkan cerita Kirana, tapi tak satu pun dari kalian yang menanyakan ceritaku. Pada hari-hari berikutnya, telepon saya tidak berhenti berdering. Patricia, sepupu jauhnya, menelepon. Lalu Hendra menelepon, mengatakan hal-hal yang hampir sama. Marah, kecewa, dan bingung. Lalu Dipa menelepon. Dia keponakanku. Aku sudah membantu membayar biaya kuliahnya di Bandung. Suaranya terdengar serius. Bibi Lestari, katanya, ada beberapa anggota keluarga yang ingin bicara denganmu. Mereka pikir kamu mungkin tidak sehat secara mental. Kita bisa lapor ke pihak berwenang. Pihak berwenang? Tanyaku pelan. Ya, katanya. Kalau kalian menunjukkan tanda-tandanya, kita tidak bisa tinggal diam. Dipa, kataku lembut. Siapa yang membiayai semester terakhirmu ketika ayahmu kehilangan segalanya? Siapa yang membiayai pernikahan adikmu? Dan siapa yang membiayai pengobatan kanker ibumu ketika asuransi tidak menanggungnya? Terjadi keheningan. Tidak ada hubungannya, bisiknya. Ini sangat berkaitan, kataku. Karena orang yang kau anggap gila itu adalah orang yang sama yang pernah menyelamatkan keluargamu. Saya menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Seminggu kemudian, Baskara menelepon lagi. Bu, bisakah kita bertemu? Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat taman. Dia tampak lelah, tetapi lebih tenang. Dia masih di penjara, katanya lembut. Dia terus bilang kamu bohong. Kamu cuma mau balas dendam. Dia bahkan posting-posting di internet biar kamu kelihatan jahat. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan tangkapan layar dari media sosial Kirana kepadanya. Ada banyak postingan yang kejam. Salah satunya mengatakan, pengkhianatan terburuk adalah dari keluargamu sendiri. Yang lain mengatakan, seorang wanita tua yang seharusnya pensiun menyebarkan kebohongan tentang saya. Baskara membaca setiap postingan dengan saksama. Matanya menjadi keras. Lihat ini, kataku sambil menunjukkan dokumen yang dibuat oleh pengacara kami, Pak Jonathan. Dokumen itu menunjukkan bagaimana Kirana mencari cara di internet untuk membuktikan seseorang gila, agar dia bisa mengambil rumahku. Dia benar-benar ingin menghancurkan hidup kita, bisik Baskara. Ya, kataku lembut. Tapi dia tidak sadar bahwa dia menghancurkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Baskara menundukkan kepala, tangannya terkepal erat. Aku hidup dalam kebohongan, Bu. Tidak, Nak. Kamu hanya tidur. Tapi sekarang kamu sudah bangun. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tanyanya sedih. Karena aku perlu tahu apakah kau masih anakku, anak baik yang kubesarkan, atau kau sudah menjadi orang lain. Dia menatapku dengan air mata di matanya. Apa ibu masih bisa percaya padaku? Kepercayaan bisa hancur, kataku. Tapi bisa diperbaiki. Dia mengangguk. Aku akan memperbaiki semuanya. Tapi aku butuh bantuanmu. Kalau begitu, mari kita mulai, kataku. Mulailah dengan kebenaran. Aku menyerahkan sebuah map kepadanya. Ini akta kepemilikan rumahmu. Aku memberikannya lagi kepadamu. Bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tapi karena kamu siap melindunginya. Dia menatap kertas-kertas itu dengan mata basah. Bu. Aku menggenggam tangannya. Ingat, rumah bukan sekadar rumah. Rumah adalah tempatmu merasa memiliki. Di sanalah kau mencintai dan dicintai. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Baskara menangis di hadapanku seperti anak kecil yang jatuh dari sepeda. Bu, aku ingin pulang. Aku tersenyum. Kau memang begitu, Nak. 2 minggu berlalu setelah penangkapan Kirana. Rumahnya yang indah kini sunyi. Tak ada lagi langkah kaki yang berisik dengan sepatu hak tinggi. Tak ada lagi aroma parfum yang tercium di udara.
Baskara kini tinggal sendirian di sana. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di lantai atas, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku jarang mengunjunginya. Aku tahu dia butuh waktu untuk memahami perasaannya. Namun suatu hari, dia meneleponku. Bu, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Saat saya tiba, rumah tampak bersih dan tenang. Foto-foto pernikahan besar di dinding sudah tidak ada. Ruang tamu tampak kosong, tetapi damai. Baskara tersenyum dan mempersilakanku masuk. Masuklah, Bu. Sinar matahari menembus tirai. Rumah terasa hangat namun sunyi. Dia membawaku ke meja makan. Di atasnya ada 2 cangkir teh dan setumpuk kertas. Saya ingin kamu melihat ini, katanya sambil menyerahkan kertas-kertas itu kepadaku. Itu adalah tangkapan layar dari postingan media sosial baru Kirana. Kali ini dia bertingkah seperti korban. Dia menulis hal-hal seperti, aku hanya seorang wanita sederhana yang terjebak dalam keluarga kaya yang kejam. Orang-orang berkomentar kata-kata baik, mengirimkan dukungannya, dan bahkan ingin mengumpulkan uang untuknya. Ada yang menyebut saya ibu mertua yang buruk, ada pula yang bilang saya kasar. Aku meletakkan kertas-kertas itu dan menatap Baskara. Dia jago banget bohong, katanya sedih. Dia tahu caranya bikin orang kasihan sama dia. Aku mengangguk. Ya, tapi kami tidak akan mengikuti permainannya. Kami akan tetap tenang dan kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu? Tanyanya. Aku mengeluarkan map lain. Ini, kataku. Ini semua buktinya. Tentang kebohongannya, utang-utangnya, cerita-cerita palsunya di internet. Pak Jonathan membantu mengumpulkan semuanya. Tapi kali ini, aku tidak akan memutuskan apa yang harus kulakukan. Kau yang akan memutuskan. Baskara menatapku dengan heran. Aku? Ya, kataku. Karena ini bukan lagi tentang harga diriku atau rumahku. Ini tentangmu, Baskara. Siapa dirimu dan apa yang kau yakini? Ia membuka map itu dan membacanya perlahan. Matanya mengikuti setiap baris. Semuanya ada di sana, bukti dari semua yang telah dilakukan Kirana. Jika kita serahkan ini ke pengadilan, katanya pelan, dia akan kehilangan segalanya. Namanya, masa depannya. Baskara, kataku lembut, dia sudah kehilangan hal terpenting. Dia kehilanganmu. Dia menatapku dengan air mata. Aku tak tahu apakah aku bisa menghancurkan seseorang, bahkan setelah semua yang telah dia lakukan. Itu bukan kelemahan, kataku lembut. Itu kekuatanmu. Tapi kau tetap butuh keberanian untuk tahu di mana harus berhenti. Keesokan harinya, Kirana kembali beraksi. Ia berbicara di sebuah kanal YouTube gosip. Dengan air mata palsu, ia kembali menceritakan kisahnya, berpura-pura menjadi korban. Ribuan orang menonton videonya. Namun keesokan paginya, saluran tersebut menerima surat dari pengacara kami. Surat itu menyatakan bahwa mereka telah menyebarkan kebohongan dan berita palsu. Dalam waktu 2 jam, video tersebut dihapus. Itulah kesalahan terbesar Kirana. Berpikir dia bisa membodohi semua orang lagi. Tapi dia lupa satu hal. Aku bukan ibu mertua yang mudah menyerah, kataku pelan. Aku perempuan yang telah berjuang di dunia yang keras selama bertahun-tahun, dan menang. Sore itu, saya duduk di beranda dan memandangi langit kuning Bekasi saat matahari mulai terbenam. Baskara, putra saya, duduk di samping saya dengan tenang. Di tangannya, ia memegang map berisi kertas-kertas, bukti yang saya berikan kepadanya. Aku akan memberimu salinannya, Bu, katanya lembut. Tapi aku tidak akan menambahkan apapun. Biarkan hukum yang memutuskan apa yang terjadi atas kebohongan yang dia katakan. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, meskipun dia menyakitiku. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Kau memilih kebaikan, bukan kemarahan, kataku. Itu artinya kau sudah kuat kembali. Kalau aku jadi kau, aku mungkin masih bisa melawan. Baskara menatapku. Mungkin, Bu. Tapi aku bukan ibu. Kamu punya kesempatan untuk menjadi pria yang lembut tapi kuat, kataku. Itu lebih sulit daripada menjadi seseorang yang suka balas dendam. Kami duduk diam cukup lama. Suara-suara di sekitar kami terdengar pelan. Suara sepeda motor berlalu lalang, anak-anak tertawa dan bermain petasan,
dan azan menggema di udara. Saat itu, saya menyadari sesuatu yang penting. Pertempuran tidak selalu dimenangkan dengan berteriak. Terkadang, pertempuran dimenangkan dengan hati yang tenang, kebenaran, dan keberanian. Hari itu, Baskara memilih jalannya. Waktu berlalu dengan lambat. Sebulan berlalu. Nadia kini dipenjara karena berbohong dan mencoba mengakali hukum. Baskara mulai tampak seperti dirinya yang dulu lagi. Lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bebas. Ia tak lagi berada di bawah kendali istri yang selalu mendiktenya. Suatu pagi yang sejuk, saya duduk di meja makan kecil saya dan membuat kopi hitam. Baskara datang berkunjung tanpa memberitahu saya terlebih dahulu. Ia mengenakan kaos dan celana sederhana. Wajahnya tampak bersih. Rambutnya sedikit lebih panjang. Ia duduk dengan tenang. Saya menuangkan kopi untuknya dan meletakkannya di hadapannya. Setelah beberapa menit, akhirnya dia bicara. "Bu, Ibu masih tinggal di rumah kecil ini?" Aku mengangguk. "Tapi kenapa, Bu?" tanyanya. "Bu punya rumah lain. Ibu sudah tinggal di sini sendirian selama 3 tahun." Aku menatapnya dalam-dalam. "Ketika ayahmu meninggal, aku menyadari bahwa dunia berubah. Bukan hanya karena kita kehilangan seseorang yang kita cintai, tetapi karena kita kehilangan rasa terlindungi. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku apa adanya, bukan karena uang atau harta bendaku." Baskara menunduk sedih. "Dan aku mengecewakanmu." "Tidak," sahutku cepat. "Kau memang terluka, tapi kau tidak kehilangan dirimu sendiri. Itulah yang memberiku kekuatan." Dia mengangguk pelan. "Bu, aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Sudah final hari ini." Aku tetap diam, membiarkan kata-katanya meresap. "Rasanya aneh," lanjutnya. "Aku tidak bahagia, tapi aku juga tidak sedih. Aku hanya merasa bebas." Aku tersenyum lembut. "Kebebasan berarti kau bisa membangun kembali hidupmu. Tapi gunakanlah dengan bijak." Dia mengangguk lagi. "Dan Bu," tambahnya, "kamu harus kembali ke rumahmu yang sebenarnya." "Rumahku yang sebenarnya?" tanyaku. "Ya," katanya. "Yang di Puri Asri, rumah dengan jendela besar yang menghadap ke danau. Rumah itu cocok untukmu." Aku mendesah. Aku belum siap. Orang-orang masih menonton. Keluarga masih belum bisa menerima kenyataan. Baskara menatapku dengan tatapan ramah namun serius. "Kalau begitu aku pulang dulu," katanya. "Ke rumah itu. Aku akan tinggal di sana, bukan karena tempatnya nyaman, tapi karena aku ingin menghadapi kenyataan." Aku mengerutkan kening. "Kamu mau tinggal di rumah yang Nadia kira miliknya?" "Ya," jawabnya tegas. "Tapi aku ingin menjualnya setelah itu. Terlalu banyak kenangan buruk yang tersimpan di sana bagi kita berdua. Aku ingin membangun kehidupan baru, yang dimulai dengan kejujuran." Aku menatapnya dengan tenang sejenak. "Apa yang akan kau lakukan dengan uang itu?" "Mungkin memberikannya kepadamu, atau untuk amal, atau menggunakannya untuk sesuatu yang baik," katanya. "Aku hanya ingin menutup lembaran lama itu, Bu." Seminggu kemudian, kami memasang tanda di depan rumah untuk dijual. Tak lama kemudian, seorang pengusaha muda datang. Katanya rumah itu sempurna untuk keluarganya yang sedang tumbuh. Saya setuju untuk menjualnya tanpa meminta uang tambahan. Bukan karena saya membutuhkannya, tetapi karena saya menginginkan kedamaian. Setelah menandatangani surat-surat, aku berdiri di luar rumah untuk terakhir kalinya. Baskara berdiri di sampingku. Kami berdua memandangi rumah berwarna krem beratap merah itu. Rumah itu dulu dibangun dengan cinta, tetapi kemudian dipenuhi kebohongan. "Apakah ibu menyesalinya?" tanya Baskara. "Tidak," kataku lembut. "Benarkah?" Dia menggeleng. "Tidak, Bu. Aku hanya menyesal butuh 3 tahun untuk menyadari kebenarannya." Aku merangkulnya. "Terkadang, kebenaran datang setelah rasa sakit," kataku. Kami masuk ke mobil. Aku memandang rumah itu untuk terakhir kalinya, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kedamaian. Luka itu telah hilang. Malam itu, Baskara menginap di rumahku. Bukan karena dia tidak punya tempat lain untuk dituju, tapi karena dia bilang, "Aku ingin mendengar suara ibu menyiapkan sarapan lagi."
Kemudian, kami duduk bersama di ruang tamu, minum teh jahe hangat dan menonton berita malam. Tiba-tiba dia berkata, "Bu, kalau besok ibu bangun dan ini semua hanya mimpi, apakah ibu masih akan berpura-pura miskin?" Aku tertawa. "Kalau ini mimpi, mungkin kamu akan jujur dari awal. Tapi berpura-pura membantu kita melihat siapa yang benar-benar peduli pada kita." Dia tersenyum. "Dan bagaimana kalau kamu jatuh cinta lagi?" Aku menoleh padanya perlahan. "Kalau begitu, kau harus menemuinya dulu. Tapi kali ini, tak ada lagi drama." Dia tertawa. "Setuju." Aku bersandar di sofa, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur tanpa mimpi buruk. Aku bebas. Putraku bebas. Masa lalu telah berlalu. Kini, kami siap membangun kehidupan baru, penuh kejujuran, kedamaian, dan cinta. Keesokan paginya, saya duduk di balkon rumah saya yang sebenarnya, sebuah penthouse sederhana namun indah di Kemang, Jakarta Selatan. Angin berembus lembut menembus tirai putih. Saya bisa melihat kota terbangun, klakson mobil, sinar matahari mengintip dari balik gedung-gedung, dan orang-orang bergegas ke tempat kerja. Aku menyesap kopiku dan membaca koran. Ada artikel tentang seorang perempuan pemberani yang mengungkap korupsi di dalam keluarganya sendiri. Mereka tidak menggunakan namaku, tapi aku tahu itu tentangku, Lestari. Lalu, ponselku bergetar. Ada panggilan masuk dari lapas wanita Cipinang. Nama di layarnya bertuliskan Kirana Maheswari. Aku tak menjawab. Aku tahu dia takkan minta maaf. Bahkan dari penjara pun, dia akan tetap berusaha memutarbalikkan fakta. Beberapa menit kemudian, sebuah teks datang. "Kamu mungkin menang, tapi ini belum berakhir. Aku akan bebas suatu hari nanti, dan kamu akan lihat siapa yang sebenarnya kalah." Aku meletakkan ponselku pelan-pelan, bukan karena marah, tapi karena kasihan. Kirana masih menganggap hidup adalah permainan yang harus dimenangkan. Aku pergi ke ruang kerjaku. Di dalam lemari besi terdapat semua kertas, dokumen, catatan bank, dan bukti bagaimana dia mencoba menipuku. Aku menyimpannya bukan untuk balas dendam, melainkan sebagai pengingat bahwa aku pernah harus melindungi diriku sendiri. Kirana tak pernah mengerti bahwa aku tidak berjuang untuk menang. Aku berjuang demi kebenaran, dan aku sudah menang. Hari itu juga, pengacara saya, Jonathan, datang berkunjung. Kami minum teh bersama. "Dia mencoba menjangkau orang-orang lagi," kata Jonathan. "Teman-teman lama, keluarganya, bahkan influencer daring yang pernah membantunya menyebarkan kebohongan. Tapi mereka semua sekarang menjauh. Tak seorang pun ingin menjadi bagian dari kisahnya lagi." Aku tersenyum lembut. "Aneh, ya? Dia mencoba menghancurkan hidupku, tapi malah menghancurkan hidupnya sendiri." Jonathan mengangguk. "Kalau dia coba mengganggumu lagi, kami akan minta perintah penahanan baru." "Aku tidak ingin berkelahi," kataku. "Tapi aku juga tidak akan tinggal diam." Keesokan paginya, Baskara datang lagi, kali ini dengan senyuman yang nyata. "Ada berita?" tanyaku. Dia ragu-ragu. "Aku bertemu seseorang, Bu. Namanya Sasi. Dia seorang guru. Kami bertemu di toko buku." Aku tersenyum. "Kamu yakin ini tidak seperti film?" Dia tertawa. "Aku juga berpikir begitu. Tapi dia baik sekali. Dia tidak tahu banyak tentang masa laluku. Aku hanya bilang aku duda yang tinggal di rumah lama nenek." "Jadi, kamu ingin aku bertemu dengannya?" tanyaku. "Ya, tapi jangan di sini. Rumah ini terlalu mewah. Kita ketemu di tempat lama tempat kita biasa makan bakso," katanya. Aku menatapnya dengan bangga. Putraku benar-benar kembali. Senyumnya, kebaikannya, hatinya. "Oke," kataku. "Tapi kalau dia sampai menyakitimu seperti Nadia, aku akan pindah ke Eropa dan mengganti namaku." Baskara tertawa terbahak-bahak. "Setuju. Tapi jangan pura-pura lagi kali ini, Bu." Aku mengangguk. "Kali ini, aku akan jadi Lestari saja, dari awal." Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak damai. Tanpa riasan palsu, tanpa air mata yang disembunyikan. Hanya kerutan asli, mata yang tulus, dan hati yang akhirnya damai. Di belakangku,
Bayang-bayang masa lalu perlahan menghilang. Besok akan menjadi awal yang baru, bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena saya tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Hari Minggu sore, Baskara dan saya pergi ke sebuah warung bakso kecil. Warung itu sama dengan yang dulu kami kunjungi saat ia masih kuliah. Kami biasa duduk di bangku plastik tua dan makan bersama sambil mendengarkan suara televisi tua dari dinding belakang. Tempat ini membangkitkan banyak kenangan bagi saya. Saya hampir bisa mendengar Baskara bercerita tentang masa sekolahnya, PR-nya yang berat, dan terkadang, tentang gadis yang disukainya. Kiosnya tampak hampir sama. Masih kecil, masih ramai, tetapi terasa hangat dan penuh kehidupan. Hari itu, Baskara telah memesan meja untuk kami di sudut dekat kipas angin yang rusak. Ia berkata, "Bu, sebentar lagi dia ke sini." Terdengar agak gugup. Aku tersenyum dan mengangguk sambil menyesap teh botolku, yang sudah setengah hangat karena panasnya Jakarta. Aku mengenakan blus biru sederhana dan celana hitam. Aku tidak berdandan mewah. Aku datang sebagai diriku sendiri. Hanya lestari, bukan janda kaya, bukan perempuan kaya raya, hanya seorang ibu yang ingin bertemu orang spesial bagi putranya. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan muda masuk. Rambutnya hitam diikat ekor kuda, mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana jean. Wajahnya tampak bersih, dan ia berjalan dengan tenang. Matanya mencari Baskara, dan ketika melihatnya, ia tersenyum. Namanya Sasi. Ia berjalan ke arah kami dan membungkuk sopan. "Assalamualaikum, Bu," she said kindly. "Waalaikumsalam," jawabku sambil tersenyum. "Silakan duduk, sayang." Dia duduk di hadapanku. Dia tidak memakai parfum yang menyengat, riasannya tidak tebal, dan penampilannya tidak terlalu berlebihan. Segala sesuatu tentang dirinya tampak jujur dan apa adanya. Kami mulai mengobrol tentang hal-hal sederhana, cuaca, pekerjaannya sebagai guru di sekolah negeri, dan tentang murid-muridnya. Ia bilang banyak anak yang tidak bisa fokus karena terlalu banyak bermain ponsel. Ketika ia bercerita tentang murid-muridnya, tatapannya tampak begitu penuh cinta, seolah-olah ia sedang memeluk mereka dalam hati. Dan saat itu juga, aku tahu dia tidak berpura-pura. Dia tidak peduli dengan uang atau warisan. Dia bahkan tidak tahu betapa kayanya keluarga kami. Setelah setengah jam, aku bertanya dengan lembut padanya, "Sasi, apakah kamu tahu siapa aku?" Ia menatapku dengan tenang. "Ya, aku tahu kau Ibu Baskara." Baskara juga bercerita tentang masa lalunya, istri pertamanya dan tentang kau, ibunya, yang dulu menyamar sebagai perempuan biasa. Aku tampak sedikit terkejut. "Dan kau masih ingin bertemu denganku, sayang?" Ia tersenyum lembut. "Aku tidak mencari pria kaya atau keluarga besar. Aku hanya ingin seseorang yang tahu rasanya jatuh tapi tetap bisa bangkit." Baskara bilang kau juga mengerti perasaan itu, Bu. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kau tahu, Sasi, kau mengingatkanku pada diriku sendiri saat masih muda, sederhana, berani, dan tak takut berjalan sendirian." Sasi tersenyum dan menundukkan kepalanya dengan sopan. "Terima kasih, Bu." Malam itu, setelah Sasi kembali ke kosnya yang kecil, Baskara dan saya duduk bersama di ruang tamu. Lalu ia mengatakan sesuatu yang sudah lama saya nantikan. "Bu, bolehkah aku pindah kembali ke rumah? Ke rumah asli Ibu?" Aku mengerutkan kening. "Maksudmu rumah kontrakanku?" Dia menggeleng. "Bukan, Bu. Maksudku rumah Ibu di Kemang, rumah tempat Ibu tinggal sekarang." Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah. Tapi rumah itu bukan untuk bersembunyi lagi. Kamu harus jadi diri sendiri di sana." Dia tersenyum. "Aku tahu, Bu. Aku hanya ingin dekat denganmu dan belajar lebih banyak tentang hidup, tentang kejujuran, tentang ketenangan." Aku ikut tersenyum. "Kalau begitu, kita perlu mengubah beberapa hal di rumah, mulai dari meja makan." Dia tertawa pelan. "Kenapa, Bu?" "Karena selama ini meja makan kita penuh dengan makanan mewah tapi omong kosong. Mulai sekarang, kita akan punya meja baru, sederhana, tapi penuh kejujuran." Keesokan harinya, kami benar-benar melakukannya. Kami menyingkirkan meja besar yang mewah itu dan menggantinya dengan meja jati kokoh buatan pengrajin lokal. Tanpa taplak meja rendah, tanpa piring emas,
Hanya cukup untuk nasi, lauk, dan hati yang terbuka. Malam itu, ketika aku hendak tidur, Baskara mengetuk pintu rumahku. Bu, bolehkah aku masuk? Tentu saja, Nak. Dia duduk di dekat jendela dan tampak khawatir. Bu, aku takut jatuh cinta lagi. Bagaimana kalau aku salah lagi? Aku tersenyum lembut. Cinta bukan tentang selalu benar. Cinta tentang siapa yang bertahan bahkan ketika keadaan buruk. Dia mengangguk. Kali ini aku hanya ingin membangun rumah di atas fondasi yang kokoh. Aku menggenggam tangannya dengan lembut. Kalau begitu, jangan cari orang yang mau memiliki rumahmu, Baskara. Carilah orang yang mau membangunnya bersamamu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah kami terasa hangat kembali. Tidak sunyi, tidak pula kosong, tetapi penuh harapan. Kami punya meja baru. Sekarang kami hanya perlu melihat siapa yang akan duduk mengelilinginya. Bukan karena harta, melainkan karena cinta. Sudah 3 bulan sejak terakhir kali aku melihat Kirana di pengadilan. Ia duduk di sana dengan seragam penjaranya tanpa penyesalan di wajahnya. Tapi sekarang, rasa sakit itu tak lagi terasa. Itu hanyalah kenangan lama yang telah berakhir. Pagi itu, aku duduk di taman kecil di belakang rumahku. Rumah yang dulu kusembunyikan dari dunia kini terbuka dan penuh cahaya. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi topeng. Di depanku terbentang meja jati yang sama yang kupilih bersama Baskara. Kini meja itu menjadi tempat untuk tertawa dan berkumpul bersama. Baskara dan Sasi duduk di sana, tertawa sambil menyiapkan sepiring nasi, ayam goreng, dan sambal pedas. Ayo, Bu, panggil Sasi. Aku masak sendiri. Tapi kalau kurang asin, jangan bilang Baskara. Dia terlalu bangga dengan masakannya. Aku terkekeh. Jangan khawatir, sayang. Aku sudah terbiasa makan cinta. Garam cuma bonus. Kami semua tertawa dan makan bersama di bawah langit Jakarta yang cerah. Tak ada lagi yang membicarakan masa lalu. Tak ada amarah, tak ada kesedihan. Hanya senyum dan kedamaian. Sore harinya, saya duduk di ruang belajar. Saya membuka laptop dan melihat-lihat foto-foto lama, Baskara semasa kecil, senyum hangat Hendra, dan foto keluarga pertama kami yang duduk di kursi plastik pinjaman. Di folder lain, aku menemukan buku harian lamaku. Di dalamnya tertulis semua rasa sakit, amarah, dan kesedihanku sejak aku berpura-pura menjadi perempuan miskin. Hari itu, aku menyalin semuanya ke dalam satu file baru. Kuberi nama, Tanpa Topeng Kisah Lestari. Saya berpikir untuk membagikannya kepada dunia. Bukan untuk ketenaran, tetapi untuk mengingatkan orang-orang bahwa kebaikan yang diam-diam bukanlah kelemahan. Terkadang, keheningan adalah tempat kekuatan sejati lahir. Beberapa minggu kemudian, kami kedatangan tamu istimewa. Seorang gadis kecil berseragam sekolah berlari dan memeluk Sasi. Nona Sasi, bolehkah saya mengerjakan PR di sini? Tanyanya. Sasi tersenyum cerah. Tentu saja. Ini salah satu muridku. Jelasnya. Ibunya bekerja sebagai tukang cuci, dan rumahnya berisik, jadi dia kuliah di sini. Gadis kecil itu duduk di meja makan jati kami, mengerjakan PR-nya dengan serius. Aku menatapnya, lalu menatap Sasi dan Baskara, dan aku menyadari sesuatu. Meja yang dulunya penuh rasa sakit kini menjadi tempat belajar dan cinta. Rumah itu telah menjadi sekolah, bukan hanya bagi gadis kecil itu, tetapi bagi kita semua. Sekolah tentang cinta, kejujuran, dan penyembuhan tanpa kebencian. Tahun-tahun akan berlalu. Aku akan menua. Rambutku akan memutih. Tubuhku akan lemah. Namun satu hal yang tak akan pernah berubah. Aku terluka, tetapi aku memilih untuk sembuh. Aku dibohongi, tetapi aku memilih untuk memaafkan. Orang-orang pernah menganggapku bukan siapa-siapa, tetapi aku belajar bahwa rasa hormat tidak datang dari perkataan orang lain. Rasa hormat datang dari keteguhan hati. Dan sekarang, setelah semuanya, aku mengerti sesuatu yang penting. Kekuatan seorang wanita bukan berasal dari seberapa keras ia berbicara, melainkan dari seberapa kuat hatinya. Aku bukan lagi sekadar Nyonya Lestari yang malang. Bukan janda, bukan pula yang berpura-pura lemah. Aku hanyalah diriku sendiri. Dan itu sudah cukup. Ini adalah akhir ceritaku tanpa topeng, tanpa balas dendam, dan tanpa drama.